Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil video kami yaitu dengan materi Value for Money Audit. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada saya sendiri, Abigail Sigat. dan saya Givendro Kevlio Carter Katemung. Saya Udriante. Dan saya Dela Totali. Saya Suciawati Alati. Saya Marlin Tangga. Michelle Mandagi. Dan saya Miri Mintang. Every night in my mind, feel the perfume of your skin. Baby, I won't deny you're the lady of my dreams. Damn, I like the way you push me slowly up and down. Baik, saat ini kita akan masuk dalam pembahasan materi Value for Money Audit. Yang pertama adalah pendahuluan. Untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka diperlukan perluasan sistem pemeriksaan. Tidak sekedar konvensional audit, namun perlu juga dilakukan Value for Money Audit atau VFM Audit. Dalam pemeriksaan yang konvensional, lingkup pemeriksaan hanya sebatas audit terhadap keuangan dan kepatuhan atau Financial and Compliance Audit. Sedangkan dalam pendekatan baru ini, selain audit keuangan dan kepatuhan juga perlu dilakukan audit kerja atau Performance Audit. Performance Audit meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Audit ekonomi dan efisiensi disebut manajemen audit atau operasional audit. Sedangkan audit efektivitas disebut program audit. Nah, sekarang kita masuk dalam bagian B, yakni karakteristik Value for Money Audit. Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pada audit keuangan dan audit kinerja, tidak terdapat perbedaan definisi yang tajam karena definisi audit kinerja sebagai suatu proses dapat diturunkan dari definisi audit keuangan. Pengertian audit dalam audit keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaiannya dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan kemudian mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Definisi audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas keekonomisan dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengomunikasikannya hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Secara teknis, kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat ekonomis, efisien, dan efektif. Salah satu hal yang membedakan FVM audit dengan konvensional audit adalah dalam hal laporan audit. Dalam audit yang konvensional, hasil audit adalah berupa pendapat atau opini auditor secara independen dan objektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam FVM, audit tidak sekedar menyampaikan kesempatan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada periode yang bersangkutan. Yang pertama, standar yang telah ditetapkan
sebelumnya, yang kedua kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan yang ketiga unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda. Berikut prosedur untuk melakukan audit ekonomi dan efisiensi sama dengan jenis audit. Yang lainnya, secara umum, tahap-tahapan audit yang dilakukan meliputi yang pertama, perencanaan audit, yang kedua, mereview sistem akuntansi dan pengendalian intern, yang ketiga, menguji sistem akuntansi dan pengendalian intern, yang keempat, melaksanakan audit, dan yang kelima, menyampaikan laporan. C. Audit ekonomi dan efisiensi. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan yang pertama apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber daya seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor secara ekonomis dan efisien. Dan yang kedua, penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi. Secara lebih spesifik, The General Accounting Office Standard 1944 menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah A. Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan sehat, B. Pengadaan sumber daya, jenis, mutu, dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah. C. Melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai. D. Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya. E. Menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan. F. Menggunakan prosedur kerja yang efisien. G. Menggunakan sumber daya, staf, peralatan, dan fasilitas yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa dengan kualitas yang tepat. H. Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara. Dan I. Memperoleh ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai hematan dan efisien. Bagian D, yaitu audit efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Menurut Audit Commission 1986, efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit efektivitas atau audit program bertujuan untuk menentukan 1. Tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. 2. Kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dan yang ketiga, apakah entitas yang diaudit telah pertimbangan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah untuk sebagai berikut. Yang pertama adalah menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat. Yang selanjutnya adalah menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan. Yang selanjutnya, menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program secara terpisah atau sendiri-sendiri. Yang keempat, yaitu mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan. Yang kelima, menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah. Yang keenam, menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang tindih, atau bertentangan dengan program lain yang berkaitan. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik. Selanjutnya, menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut dan menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau tingkat efektivitas program. Dan yang terakhir, menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program. Untuk melaksanakan proses audit kinerja pada organisasi sektor publik, diperlukan beberapa persyaratan.
Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam audit kinerja yaitu yang pertama auditor, audit, dan resipin. Yang kedua, hubungan akuntabilitas antara auditi dan audit resipin. Yang ketiga, independensi antara auditor dan auditi. Yang keempat, pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab auditi oleh auditor untuk audit resipin. Auditor sering disebut sebagai pihak pertama dan memegang peran utama dalam pelaksanaan audit kinerja karena auditor dapat mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen dari organisasi yang diaudit, memiliki kemampuan profesional, dan bersifat independen. Pihak auditi biasanya terdiri dari manajemen atau pekerja suatu organisasi yang bertanggung jawab kepada resipin dan biasa disebut sebagai pihak kedua. Resipin merupakan pihak-pihak yang menerima laporan dan biasa disebut pihak ketiga yang terdiri dari beberapa kelompok antara lain tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi yang sama, dewan komisaris, stockholder, masyarakat, dan investor baik secara individual maupun kelompok. Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam audit kinerja dan fungsi yang terjadi di pihak-pihak tersebut dapat digambarkan seperti contoh di sebelah saya. Teman-teman bisa lihat tabel berikut. Sebagaimana profesi di bidang lainnya, untuk menjadi seorang auditor sektor publik diperlukan beberapa syarat, yaitu yang pertama, seorang auditor harus telah diakui kompetensinya untuk melakukan pemeriksaan audit. A. Mempunyai pemahaman tentang akun-akun yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menaati undang-undang yang ada. Bagian 2, seorang auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku. Bagian 3, seorang auditor harus dapat melakukan audit dengan bertanggung jawab karena terdorong oleh kesadaran bahwa audit yang akan dilaksanakannya pada organisasi-organisasi sektor publik, terutama untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Demikianlah hasil presentasi dari video kami kelompok 5. Sekian dan sampai jumpa. Dadah!